Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Yudhistira Putra dengan nomor induk 221F 10116. Program Studi Pendidikan Luar Biasa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Argopuro Jember. Di sini saya akan mempresentasikan materi kuliah pendidikan anak tunanetra yang diampuh dosen Ibu Sugihartati, SPD dan MPD. Baik, materi akan saya mulai. Jadi, saya akan membahas tentang definisi, identifikasi, kriteria, klasifikasi, dan karakteristik anak tunanetra. Dari segi umum, definisi adalah batasan suatu fakta atau objek, konsep, dan keadaan-keadaan berdasarkan waktu dan tempat suatu kajian. Identifikasi adalah menentukan atau menetapkan identitas seseorang. Dan yang ketiga yaitu kriteria. Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu. Klasifikasi sebuah proses pengelompokan yang berdasarkan ciri-ciri dan persamaan. Karakteristik adalah nilai-nilai yang berkembang secara teratur sehingga tingkah laku tersebut menjadi lebih konsisten dan mudah diperhatikan. Baik, kita akan memasuki materi dari definisi tunanetra. Tunanetra sendiri adalah orang yang memiliki hambatan dalam penglihatan dan tunanetra berasal dari bahasa Jawa yang berarti tuna. Tuna yaitu rugi dan netra itu mata. Jadi, tunanetra adalah kerugian yang disebabkan oleh kerusakan organ mata. Dan menurut ahli tunanetra, itu anak yang tidak bisa menggunakan fungsi mata atau penglihatannya secara optimal. Pada proses belajar, tunanetra tergantung pada indera pendengarnya dan perabaan. Penyebab kelainan mata dari segi medis dan kebidanan yaitu 1. Prenatal, natal, dan postnatal. Dan saya akan menjelaskan dari ketiga hal tersebut, yaitu dari prenatal, natal, dan postnatal. Prenatal sendiri yaitu masa sebelum kelahiran. Jadi di masa sebelum kelahiran, ibu mengonsumsi obat-obatan yang mengalami overdosis dan berdampak sendiri pada masa kelahiran anak tersebut. Natal itu ialah saat kelahiran. Jadi pada saat kelahiran, ibu melahirkan secara prematur yang menyebabkan anak tersebut memiliki sebuah kelainan dalam penglihatannya, dan bisa juga disebabkan oleh faktor gen. Dari gen tersebut, anak menjadikan sebuah kelainan yang disebut dengan tunanetra. Dan yang ketiga yaitu postnatal. Pada masa setelah kelahiran, anak mengalami kecelakaan atau sebuah kerusakan yang membuat anak tersebut terjadi hambatan dalam penglihatannya. Baik, jadi prenatal disebabkan dari faktor eksternal dan internal dari anak itu sendiri.
antara lain: 1. Perkawinan sedarah. Yang kedua oleh virus, leptospirosis atau air kencing tikus, dan virus maternal, rubella, morbili, campak Jerman. Faktor kelainan genetik, faktor beresiko tinggi, penyakit kotor kelamin, faktor beresiko tinggi, dan pengalaman traumatik penggunaan sinar X. Jadi itulah faktor-faktor dari prenatal. Dan yang kedua, natal. Jadi natal disebabkan oleh pertolongan persalinan yang salah, prematur, ibu hamil, terkena penyakit infeksi, kelahiran, sungsang, sipilis, HIV, kista, disproporsivalus perfix, yaitu tulang ibu yang tidak proporsional. Yang ketiga yaitu postnatal. Penyebab dari postnatal setelah kelahiran yaitu kecelakaan, keracunan, tumor otak, kejang, malaria tropicana, kekurangan gizi atau nutrisi, penyakit trakloma, katarak, dan lain-lain sebagainya. Seseorang yang dilahirkan tanpa penglihatan cahaya disebut buta bawaan atau CB. Sedangkan penurunan penglihatan setelah beberapa waktu kelahiran disebut buta, yaitu bisa disingkat dengan AB. Penyakit yang bisa menyebabkan kelainan mata. Selanjutnya ialah identifikasi. Berdasarkan waktu terjadinya ketunanetraan: 1. Tunanetra sebelum dan sejak lahir. 2. Tunanetra setelah lahir atau pada usia kecil. Dan yang ketiga, tunanetra pada usia atau pada masa remaja. Dan yang keempat, tunanetra pada usia dewasa. Dan yang kelima, tunanetra dalam usia lanjut. Kriteria tunanetra yaitu untuk mengidentifikasikannya maka dapat dilakukan sebagai berikut, yaitu dengan melihat secara langsung dari karakteristik atau ciri-ciri yang menonjol dari tunanetra. Jadi ada ciri-cirinya yang menonjol dari tunanetra tersebut, yaitu A. Tidak mampu melihat, B. Tidak mampu mengenali orang pada jarak 6 meter dan kerusakan nyata pada kedua bola mata, C. Sering meraba-raba atau tersandung waktu berjalan, D. Mengalami kesulitan mengambil benda kecil di dekatnya, E. Bagian bola mata yang hitam. Klasifikasi. Berdasarkan WHO, World Health Organization, terdapat 3 macam tunanetra berdasarkan kemampuan daya penglihatannya, yaitu 1. Tunanetra ringan, atau bisa disebut dengan low vision. Tunanetra ini memiliki keterbatasan dalam penglihatan, akan tetapi mereka masih memiliki sebuah penglihatan. Hanya saja tidak jelas atau kabur, apalagi dalam jarak yang cukup jauh. Tunanetra ini masih mampu melakukan pekerjaan atau kegiatan dengan menggunakan fungsi penglihatannya. Dan yang kedua, tunanetra setengah berat atau bisa disebut dengan partially sighted. Pada tunanetra jenis ini,
sudah mulai kehilangan sebagian daya penglihatannya. Biasanya mereka memerlukan bantuan kaca pembesar untuk dapat membaca. Dan yang ketiga, tunanetra berat atau bisa disebut dengan totally blind. Orang yang mengalami ini sama sekali tidak mampu melihat. Penderita tunanetra berat ini tidak mampu melihat sama sekali. Oke, kita memasuki ke dalam karakteristik tunanetra. Dan karakteristik tunanetra yang pertama yaitu fisik. Keadaan fisik tunanetra tidak berbeda dengan orang sebaya lainnya. Perbedaan nyata di antaranya mereka hanya terdapat pada organ penglihatannya. Gejala ketunanetraan yang dapat diamati dari segi fisik antara lain mata juling, sering berkedip, menyipitkan mata, kelopak mata merah, gerakan mata tak beraturan dan cepat, mata selalu berair, dan sebagainya. Yang kedua yaitu perilaku. Beberapa gejala tingkah laku pada anak yang mengalami gangguan penglihatan dini antara lain: 1. Berkedip lebih banyak dari biasanya, menyipitkan mata, tidak dapat melihat benda-benda yang agak jauh, adanya keluhan-keluhan antara lain yaitu 1. Mata gatal, panas, pusing, kabur, atau penglihatan ganda. Dan apabila kita melihat dari faktor atau karakteristik psikis, tidak berbeda jauh dengan anak normal. Kecenderungan IQ anak tunanetra ada pada batas atas sampai batas bawah. Kadangkala ada keluarga yang belum siap menerima anggota keluarga yang mengalami tunanetra, sehingga menimbulkan ketegang gelisah di antara keluarga. Seorang tunanetra biasanya mengalami hambatan kepribadian seperti curiga terhadap orang lain, perasaan mudah tersinggung, dan ketergantungan yang berlebihan. Jadi itulah dari definisi, identifikasi, kriteria, klasifikasi, dan karakteristik. Jadi untuk teman-teman apabila ingin mengetahui karakteristik, definisi, identifikasi, kriteria, klasifikasi tunanetra, dapat mengecek video yang saya buat ini. Mungkin dari teman-teman ada yang belum paham dengan materi yang saya bacakan tadi atau yang saya beri, saya bisa membacakan ulang dari definisi dari tunanetra. Oke. Definisi tunanetra yaitu tunanetra berasal dari kata tuna yang berarti rusak atau rugi, dan netra yang berarti mata. Jadi tunanetra adalah individu yang mengalami kerusakan atau hambatan pada organ mata. Menurut Muhammad Effendi, mendefinisikan tunanetra sebagai suatu kondisi penglihatan di mana anak yang memiliki visus sentralis 6/60 lebih kecil dari itu atau setelah dikoreksi secara maksimal penglihatannya tidak memungkinkan lagi mempergunakan fasilitas pendidikan dan pengajaran yang bisa digunakan oleh anak normal atau orang waras. Dari sudut pandang medis, seorang dikatakan mengalami tunanetra apabila memiliki visus 20/200 atau kurang dan memiliki lantang pandangan kurang dari 20 derajat. Jika dilihat dari sudut pandang pendidikan, anak yang memiliki atau mengalami tunanetra apabila anak membutuhkan media yang digunakan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran adalah indah peraba. Dalam kurung bisa disebut dengan tunanetra total.
ataupun anak yang masih bisa membaca dengan cara dilihat dan menulis, tetapi dengan ukuran yang lebih besar, bisa disebut dengan low vision. Selain itu, tunanetra juga diartikan sebagai seseorang yang sudah tidak mampu memungkinkan indera penglihatannya untuk keperluan pendidikan dan pengajaran walaupun telah dikoreksi dengan lensa. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tunanetra yaitu berkurangnya fungsi atau ketidakfungsian indera penglihatan seseorang untuk melihat bayangan benda dalam aktivitas sehari-hari, sehingga membutuhkan pendidikan khusus guna mendukung aktivitas pembelajarannya tuh. Dan yang kedua, faktor penyebab tunanetra. Anak-anak yang mengalami gangguan penglihatan memiliki faktor penyebab yang berbeda. Ada yang berasal dari dalam diri mereka sendiri ataupun dari luar diri mereka. Berikut adalah klasifikasi faktor penyebab individu mengalami tunanetra. Yaitu pertama tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu prenatal, sebelum kelahiran. Tahap prenatal yaitu sebelum anak lahir, pada saat masa anak di dalam kandungan dan diketahui sudah mengalami ketunaan. Faktor prenatal berdasarkan periodisasinya dibedakan menjadi periode embrio, periode janin muda, dan periode janin aktini. Pada tahap ini, anak sangat rentan terhadap pengaruh trauma akibat guncangan atau bahan kimia lainnya. Faktor lain yang menjadi faktor anak mengalami tunanetra yaitu berkaitan dengan kondisi anak waktu dilahirkan, yaitu gen, sifat pembawa keturunan. Kondisi psikis itu kekurangan gizi, keracunan, obat, virus, dan sebagainya. Dan dari natal, saat kelahiran, periode natal yaitu periode di mana anak dilahirkan. Beberapa faktornya yaitu anak lahir sebelum waktunya, bisa juga disebut dengan prematur. Prematur yaitu anak lahir kurang dari 9 bulan, atau anak dari 7 bulan itu sudah lahir, atau 8 bulan itu sudah lahir. Lahir dengan bantuan alat, atau bisa dibilang dengan tongue verlosing. Posisi bayi yang tidak normal atau sungsang, jadi kepala di atas, badan di bawah, atau bisa sebaliknya. Posisi kelahiran ganda atau kesehatan dari bayi tersebut. Dan yang ketiga itu postnatal, setelah kelahiran. Kelainan pada saat postnatal yaitu kelainan yang terjadi setelah anak lahir atau saat anak di masa perkembangan. Pada periode ini, ketunaan bisa terjadi akibat kecelakaan, panas badan yang terlalu tinggi, kekurangan vitamin dan bakteri, serta kecelakaan yang sifatnya ekstern, seperti masuknya benda keras atau tajam, cairan kimia yang berbahaya, kecelakaan kendaraan, dan lain-lain. Dapat dipahami bahwa terdapat 3 tahapan atau faktor penyebab terjadinya tunanetra pada diri anak, yang yaitu tahap prenatal yang meliputi pengaruh trauma akibat guncangan atau bahan kimia. Tahap natal meliputi anak lahir sebelum waktunya, posisi bayi yang tidak normal atau sungsang tadi, kelainan ganda, dan kesehatan bayi yang bersangkutan, serta tahap postnatal yang meliputi setelah kelahiran, yaitu 1. Kecelakaan, panas badan yang terlalu tinggi,
kekurangan vitamin, bakteri, atau masuknya benda tajam atau benda keras dan sebagainya. Yang ketiga, yaitu klasifikasi dari tunanetra. Menurut Akila Smart dalam buku Anak Cacat Bukan Kiamat, tunanetra diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu buta total dan kurang penglihatan. Bisa disebut dengan low vision. Jadi low vision itu dapat melihat meskipun dengan sedikit. Bisa dibilang penglihatannya itu kabur dari jarak dekat maupun jarak jauh. Seperti itu. Berikut adalah klasifikasi tunanetra. Yang pertama, 1, buta total. Buta total yaitu kondisi penglihatan yang tidak dapat melihat dua jari di depan mukanya, atau hanya melihat sinar atau cahaya. Mereka tidak bisa menggunakan huruf selain huruf Braille. Ciri-ciri buta total diantaranya, secara fisik mata terlihat juling, sering berkedip, menyipitkan mata, mata terlihat juling, sering berkedip, kelopak mata merah, mata infeksi, gerakan mata tak beraturan dan cepat, mata selalu berair, dan pembekakan pada kulit tempat tumbuh bulu mata. Secara perilaku, menggosok mata secara berlebihan, menutup atau melindungi mata sebelah, memiringkan kepala, atau mencondongkan kepala ke depan. Sukar membaca atau mengerjakan tugas yang memerlukan penggunaan mata. Berkedip lebih banyak, membawa buku ke dekat mata, tidak dapat melihat benda yang agak jauh, menyipitkan mata, dan mengerutkan dahi. Oke, kita akan membahas tentang low vision. Low vision sendiri yaitu kondisi penglihatan yang apabila melihat sesuatu, mata harus didekatkan atau mata harus dijauhkan dari objek yang dilihatnya, atau memiliki pandangan kabur ketika melihat objek. Seperti itu. Ciri-ciri low vision diantaranya menulis dan membaca dengan jarak yang sangat dekat, hanya dapat membaca huruf yang berukurannya besar, dan kita akan masuk ke dalam karakteristik anak tunanetra. Anak tunanetra secara fisik sama dengan anak-anak pada umumnya, namun terdapat beberapa hal yang membedakan antara keduanya. Terdapat beberapa karakteristik yang ada pada anak tunanetra. Di antaranya 1, kognitif, dan yang kedua yaitu akademik, dan yang ketiga itu fisik. Saya akan menjelaskan secara kognitif. Kognitif adalah keterbatasan atau ketidakmampuan penglihatan berpengaruh pada perkembangan dan proses belajar anak tersebut. Lowenfeld, sebagaimana yang dikutip Andi Wijaya, menggambarkan dampak kebutaan dan low vision terhadap perkembangan anak tunanetra. Ia mengidentifikasikan keterbatasan anak pada 3 area, yaitu 1, tingkat dan keanekaragaman pengalaman, dan yang kedua, kemampuan untuk berpindah tempat, dan yang ketiga, interaksi dengan lingkungan. Seperti itu. Dan yang kedua tadi yaitu akademik ya. Akademik yaitu kemampuan anak tunanetra secara umum sama dengan anak normal lainnya. Ketunanetraan mereka berpengaruh pada keterampilan membaca dan menulis. Untuk memenuhi kebutuhan membaca dan menulis, mereka dibutuhkan sebuah media dan alat yang sesuai untuk anak tersebut.
Anak dengan tunanetra total hanya dapat membaca dan menulis dengan huruf braille, sedangkan anak low vision menggunakan huruf cetak dengan berukuran yang besar. Oke. Dan yang ketiga yaitu fisik. Keadaan fisik anak tunanetra yang sangat mencolok yaitu kelainan pada organ matanya. Terdapat beberapa gejala tunanetra, yaitu dapat diamati, yang termasuk juling, sering berkedip, menyipitkan mata, kelopak mata merah, mata infeksi, dan gerakan mata yang tidak beraturan. Dan yang keempat yaitu dari segi motorik. Hilangnya kemampuan penglihatan tidak memberi pengaruh besar pada keadaan motorik anak. Anak hanya membutuhkan belajar dan waktu yang sedikit lebih lama untuk melakukan mobilitas. Seiring berjalannya waktu, anak dapat mengenali lingkungannya dan beraktivitas dengan aman dan efisien. Seperti itu. Ya. Jadi itulah penjelasan dari saya tentang definisi, identifikasi, kriteria, klasifikasi, dan karakteristik dari anak tunanetra. Jadi saya mohon maaf apabila penjelasan saya kurang dapat didengar dan kurang dapat dipahami oleh teman-teman yang sedang melihat video saya ini. Jadi saya minta maaf sebesar-besarnya. Jadi seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.